Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore guys. Kesempatan yang sangat bahagia ini kita akan belajar satu tentang mistar wajah, atau kalian sering menyebut dengan mungkin paling familiar namanya penggaris, tetapi kalau di dunia otomotif kita menyebutnya mistar baja. Mistar baja adalah salah satu alat ukur yang sering digunakan di dunia otomotif, khususnya di sepeda motor. Satu untuk menyetel gerak bebas rantai roda, ini sering sekali digunakan. Terus yang kedua gerak bebas kopling, dan yang ketiga adalah gerak bebas rem depan maupun rem belakang. Berikutnya, alat ukur mekanik namanya adalah filler gauge atau bilah baja. Alat ukur ini sangat sering digunakan untuk mengukur celah di katup, khususnya itu. Nah, samping itu juga bisa digunakan untuk mengukur celah platina dan juga celah dari elektroda busi. Ada beberapa ukuran yang tentunya ukurannya ada tertera di alat ukur ini di sini. Jadi dari mulai 0,01 biasanya dan seterusnya. Tapi contohnya ini di sini ada beberapa ya, tetapi berbeda-beda, ada yang 0,01, 0,02 dan seterusnya. Cara penggunaannya tentu pada saat contoh di sini untuk mengukur celah katup, ya, alat ukur ini samping namanya filler gauge, lidah pengukur. Jadi penggunanya memilih ketebalannya. Ya, berikutnya adalah mensisipkan di antara celahnya atau benda yang akan diukur. Nah, pengukuran yang tepat dikatakan tepat kalau ditarik ini lidah pengukurnya seret, kalau didorong tidak bisa atau tidak menimbulkan goresan. Ya. Nah, setiap motor tentu akan berbeda-beda standarnya. Jadi kita contohkan di sini ada sepeda motor Honda, ada Cup Series, ada Karisma, ya, ada tipe Sport, Sport Neotech. Nah, ini celah katupnya ini berbeda-beda ukurannya, standarnya. Nah, yang ketiga alat ukur yang kita pelajari adalah namanya mistar geser atau jangka sorong, atau bahasa Inggrisnya vernier caliper, atau ada lagi menyebut namanya squid mat. Disebut alat ukur yang serbaguna. Alat ukur mekanik ini dapat digunakan untuk mengukur bagian dalam benda kerja, bagian luar benda kerja, contohnya diameter, panjang, lebar. Yang ketiga kedalaman lubang. Yang keempat adalah tinggi benda yang bertingkat. Nah, di dalam mistar sorong atau jangka sorong ini terdapat dua satuan yang digunakan. Ada yang di atas biasanya menggunakan di sini inci, terus yang di bawah ini biasanya menggunakan milimeter. Nah, itu tergantung dari pabrikan membuat mistar sorong atau jangka sorong tersebut. Ya, bagian-bagiannya di sini, yang pertama ini satu ada outside jauh atau untuk mengukur bagian luar, diameter luar ini. Jadi kalau kita mengukur bagian luar, ya benda kerjanya ditaruh di sini yang ada tanda panah ini. Nah, yang kedua adalah inside jauh atau untuk mengukur bagian dalam. Ya, misalkan mengukur diameter lubang, lubang yang segi 4 gitu. Ini pakai yang ini. Ya, jadi ada dua ini. Yang ketiga deep bar atau mengukur kedalaman. Ya, ada di sini ya deep barnya ini. Yang ini. Ya. Yang keempat adalah step atau mengukur ketinggian nomor 4 ya ini. Ya.
Yang kelima, jadi di sini ada angka-angka, ya, ada ini tetap, ya, maksudnya tetap diam pada saat digunakan, menunjukkan nilai-nilai angka nominal. Biasanya digunakan mulai dari 0, 10, 20 dan seterusnya sampai 150. Nah, tergantung panjang daripada jangka sorong ini. Yang keenam, skala Vernier ini, ya, angka-angka dari 0 sampai 10 ini adalah namanya skala Vernier, atau ada yang menyebut namanya skala Nonius, yaitu apa? Skala geser yang menunjukkan angka desimal menambah ketelitian daripada hasil ukur. Ya, jadi membaca jangka sorong tentu yang dibaca pertama adalah skala yang ada di skala utama, yang kedua adalah yang di skala Nonius. Nah, ini contoh pembacaannya. Saya langsung mencontoh di sini saja. Jadi di skala utama ini ada angka 40, ada angka 50. Di skala Nonius ini ada angka 0, 1, 2 sampai angka 10. Nah, cara membacanya adalah yang pertama dibaca adalah skala utama. Nah, skala utama dari ini angka-angka yang ada di sini. Nah, yang kedua membacanya adalah yang di skala Nonius. Jadi 0 ini 0 di skala Nonius ada di angka setelah 40, sehingga di skala utama dibaca adalah 40, ya, 40,00. Nah, angka desimalnya berapa? Cari ruas-ruas ini yang lurus dengan di skala utama. Nah, ini yang lurus adalah garis setelah angka 2. Nah, sehingga 0,25. Dari mana 0,25? Karena ini jangka sorong ini ada yang ketelitian 0,02 dan 0,05. Kalau di sini kena 0,25 berarti di sini satu ruas dari 0 ke garis ini ke 1, seterusnya dan seterusnya, ini adalah 0,05. Jadi 0,05, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25. Jadi di sini tuliskan 0,25. Tinggal hasil pengukurannya ditambahkan 40,00 ditambah 0,25. Ya, 5, 2, 0 dan 4. Begitu cara membacanya untuk jangka sorong dengan ketelitian 0,05. Ini contohnya. Jadi kalau ada hasil ukur berbeda, tentu cara membacanya nanti akan berbeda, tapi prinsipnya sama. Skala utama dulu dibaca, terus berikutnya adalah skala Nonius. Ya, kita akan membaca atau berlatih pembacaan jangka sorong, ya. Ya, ini di angka ini, di latihan ini kita bisa baca di skala utama ini yang warna kuning, ya, ini 0 skala Nonius berada di garis kedua setelah angka 10. Nah, ini skala utama yang di bawah ini kita pakai misalkan milimeter, ya, ini milimeter biasanya. Nah, sehingga 10 di sini maksudnya adalah 10 mili, 20 mili, 30 dan seterusnya. Nah, kalau di strip kedua setelah angka 10 berarti ini skala utamanya tertulis adalah 12,00. Nah, 0 di skala Nonius tidak lurus dengan skala utama, sehingga kita cari yang lurus di mana. Nah, kebetulan yang lurus di sini adalah yang lurus di sini. Sebentar, sambil kita cari yang lurus. Paling lurus ini angka 5, ya, angka 5. Sehingga kalau kita lihat ini hasil pembacanya adalah 10,50, 12,00 ditambah di angka desimalnya 0,50, sehingga hasil ukurnya adalah 12,50. Ya, untuk perawatan
alat ukur jarak atau ini sering disebut juga alat ukur mekanik harus disimpan di lemari yang tertutup. Penempatannya tidak boleh ditumpuk. Kenapa? Kalau ditumpuk biasanya akan terjadi karat. Penggunaan harus sesuai dengan instruksi atau SOP. Jangan sampai jatuh. Kalau jatuh, ketelitannya biasanya akan berubah. Yang berikutnya, bersihkan peralatan setelah selesai digunakan. Bisa juga diberikan oli. Ya, untuk apa? Untuk agar bisa melumasi bagian-bagian dari jangka sorong sehingga bisa tidak karatan atau terhindar dari karatan. Melakukan pemeliharaan dengan teratur secara periodik, contohnya adalah tempatkan di lemari, harus berjejer, tidak boleh ditumpuk, diberi oli, olinya harus oli yang baru, tidak boleh oli bekas, karena kalau oli bekas biasanya terdapat bram-bram yang justru merusak permukaan dari jangka sorong tersebut. Ya, berikutnya kita akan belajar alat ukur tekanan atau tekanan ya. Satu, alat ukurnya namanya tire gauge atau sering disebut juga dengan tire inflator. Nah, di bengkel sering orang menyebut untuk mengisi angin, mengisi tekanan angin ban. Nah, contoh di sini yang digunakan, kebetulan di gambar ini dia menggunakan satuannya adalah PSI dan bar. Nah, fungsinya untuk mengukur tekanan angin ban. Nah, cara penggunaannya bagaimana? Cara penggunaannya tentu ya, ini ada sambungan, adaptornya disambungkan ke tekanan anginnya dari kompresor. Nah, yang ini adalah untuk cara membacanya pada saat kita sudah melakukan pengumpaan, penambahan tekanan tekanan angin tersebut ya. Nah, cara membacanya ya ini dibaca jarum ukur. Skala merah adalah satuan PSI, yang ini yang satuan PSI, yang hitam adalah satuan bar. Nah, kalau skala merah panjang sama dengan 10 PSI dibagi 5 ruas, sama dengan A. Skala pendek sama dengan 2 PSI. Ya, ini saya kira bisa diulang-ulang pada saat praktek. Nah, untuk standar tekanan ban, tekanan angin ban maksudnya. Nah, ini dicontohkan untuk Honda Mega Pro itu 29 PSI yang depan ya, untuk yang belakang 33. Nah, alat ukur yang selanjutnya namanya adalah compression tester. Jadi alat ini berguna untuk mengukur tekanan kompresi yang terjadi dalam silinder sepeda motor. Satuan biasa digunakan sama dengan yang ini, ada PSI dan juga ada yang pakai bar, tergantung alat ukur tersebut ya. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Ada yang model tekan, ada yang model ulir. Nah, biasanya yang paling universal adalah yang model tekan. Kalau ulir harus dipaskan dengan lubang busi yang dililitkan ya. Nah, cara penggunaannya ya, temperatur engine dalam suhu normal 80 derajat Celcius, pasang alat ukur di lubang busi, engkol engine dalam 4 atau 5 langkah kompresi ya. Jadi di sini juga harus ada tambahan, mesin harus dalam kondisi off atau mati, dan juga gas ditarik pol atau sampai pol. Nah, nanti baru dilakukan langkah ketiga ini, terus dibaca alat ukurnya, tekanannya berapa. Ya, berikutnya alat ukur selanjutnya adalah namanya kunci torsi. Berfungsi untuk mengencangkan baut atau mur sesuai dengan torsi atau momen tertentu. Ada yang dua jenis ya, ada model jarum, ada yang model klik ya. Nah, satuannya ukurannya ada kilogram per kali meter atau newton meter. Cara penggunaannya bisa disetel ya, tapi lebih akurat yang model klik ya. Ya, ini contoh-contohnya, skala ukurnya, handle sleeve, penguncinya,
Ya, ada yang mengatakan 2 kali, ya, ada yang mengatakan sekali sudah cukup ya. Untuk perawatan, ya, sama dengan yang tadi di awal, penggunaan alat sesuai harus dengan SOP, jangan sampai jatuh, keringkan. Ya, karet kompresi dari oil atau oli, bersihkan secara berkala, melakukan pemeliharaan secara periodik.